Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arin. Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai PKH atau KPM PKH yang sampai saat ini untuk bantuan sosial tahap 3-nya belum juga cair. Karena sekarang kan kita sudah berada di akhir September ya, yang mana yang kita ketahui untuk periode penyaluran bansos PKH khususnya itu yang di tahap 3 tahun 2022 ini berada di periode bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, sedangkan untuk penyaluran PKH ini sendiri itu belum keseluruhan atau masih banyak KPM di luar sana yang mana di tahap sebelumnya atau di tahap 2 kemarin itu PKH-nya masih cair dan lancar dan dia juga tidak pernah melakukan perubahan data, apalagi didatangi oleh pendamping sosialnya lalu kemudian disampaikan informasi bahwa Bapak Ibu ini PKH-nya sudah tidak aktif lagi. Rasanya sih semuanya aman-aman aja sehingga beberapa KPM PKH ini yang sampai saat ini per tanggal hari ini yaitu tanggal 26 September belum juga masuk untuk PKH tahap 3-nya, sudah mulai banyak yang bertanya, khususnya di wilayah dampingan saya ya, karena dari total keseluruhan penerima bantuan sosial PKH itu masih ada sekitar 5% dari total keseluruhan penerima bansos PKH yang PKH tahap 3-nya belum masuk sampai hari ini juga. Nah, daripada saya jawabnya satu persatu, walaupun sebenarnya yang pengaduannya masuk langsung lewat saya atau via inbox atau pribadi atau ngobrol langsung itu sudah saya sampaikan ke orang tersebut. Nah, sehingga saya memiliki ide juga untuk menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu semua, pengikut setia channel ini khususnya, atau buat Bapak Ibu semua teman-teman yang di luar sana yang baru saja menemukan channel ini. Nah, silakan nonton video ini sampai habis ya, siapa tahu pertanyaannya Bapak Ibu itu mengenai PKH tahap 3 ini bisa terjawabkan di channel ini. Baiklah, langsung saja lagi-lagi saya menyampaikan kembali untuk tahapan atau periode penyaluran bantuan sosial khususnya PKH. Untuk di tahap 3 ini itu berada di periode Juli, Agustus, September. Karena untuk di tahap satunya itu kan berada di bulan Januari, Februari, Maret. Untuk tahap 2, April, Mei, Juni. Jadi untuk yang tahap 3 itu berada di periode bulan Juli, Agustus, September. Nah, hari ini sudah akhir bulan September. Sisa berapa hari lagi kita memasuki periode penyaluran bansos tahap 4, yaitu berada di periode Oktober, November, dan Desember. Tapi kenapa masih ada beberapa KPM dari seluruh jumlah penerima KPM yang ada di seluruh Indonesia itu masih ada sekitar 10% yang bansos PKH-nya belum masuk juga sampai saat ini. Adapun untuk penyebabnya sendiri sehingga bansos PKH-nya KPM ini ada yang belum masuk di tahap 3 ini sampai hari ini berdasarkan informasi sementara yang saya dapatkan sebagai pendamping sosial. Namun kembali lagi ini berupa informasi sementara. Yang mana artinya bisa jadi di kemudian hari akan ada info terbaru lagi atau update informasi terbaru mengenai alasan-alasan KPM tersebut tidak masuk bansosnya di tahap 3 khususnya untuk PKH tahun ini. Nah, penyebab yang pertama ini berdasarkan fakta atau kasus yang saat ini kami tangani juga di lapangan, yang mana di sini itu semuanya KPM yang memiliki kartu KKS atau bank yang berbeda dengan KPM-KPM lainnya yang ada tinggal di dalam satu daerah. Nah, contoh misalnya kalau di daerah kami itu kan kebetulan semua KPM yang KKS-nya diterbitkan di sini atau validasi di sini, daerah sini, itu menggunakan Bank Himbara, Bank BRI. Nah, sedangkan ada beberapa KPM itu menggunakan Bank BNI dan juga Mandiri, tapi itu biasanya adalah KPM pindahan dari luar provinsi. Sehingga untuk kartu KKS-nya atau banknya itu berbeda sendiri, berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga itu adalah salah satu alasan penyebab bansos PKH-nya untuk di tahap 3 belum masuk sampai hari ini juga. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, katanya saat ini ada proses pengalihan yang mana untuk KPM yang untuk KKS-nya ini beda sendiri banknya, nggak sama dengan teman-teman yang lainnya yang berada di satu daerah, itu katanya sih proses pembuatan kartu KKS baru sesuai dengan bank yang menangani di daerah tempat tinggal dia sekarang. Contoh di tempat saya nih, di sini kan yang menangani Bank BRI. Jadi beberapa KPM yang memegang kartu KKS BNI dan juga Mandiri, yang mana dia adalah pindahan dari provinsi lain. Nah, untuk beberapa KPM ini yang memiliki Bank Mandiri
Mandiri dan BNI itu sekarang katanya sedang proses pengalihan agar diberikan kartu KKS baru sesuai dengan bank yang menangani di daerah tempat tinggal dia sekarang, yaitu Bank BRI. Ini contohnya. Nah, itu adalah penyebab yang pertama ya, kenapa bansos PKH-nya yang tahap 3 belum masuk sampai hari ini juga. Dan ini berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan saat ini dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, alasan kenapa KPM ini belum mendapatkan atau untuk bansos tahap 3-nya belum masuk sampai hari ini. Nah, kemudian penyebab yang kedua ini lebih kepada menurut analisa kami semua sebagai pendamping sosial. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang ada juga sesuai dengan analisa kami, beberapa KPM yang mana banknya itu berbeda dengan teman-temannya yang lain di tempat tinggal dia yang sekarang. Contoh di tempat kami menggunakan Bank BRI, sedangkan beberapa KPM pindahan ini menggunakan Bank Mandiri. Nah, untuk BPNT-nya kan selama ini itu masuknya di kartu KKS Bank Mandirinya nih, sedangkan di tempat tinggal dia yang sekarang khususnya di daerah kami itu semua agen e-warungnya itu adalah Bank BRI, sehingga otomatis untuk penyaluran atau untuk menarik bansos BPNT-nya ini karena berupa saldo e-wallet hanya boleh ditransaksikan lewat agen e-warung, itu tidak bisa ditransaksikan karena di tempat tinggal dia yang sekarang atau khususnya di tempat kami ini itu menggunakan Bank BRI, sedangkan ATM-nya dia KPM pindahan ini itu menggunakan Bank Mandiri atau Bank BNI, sehingga untuk bansos BPNT-nya itu sampai numpuk berbulan-bulan tidak ditransaksikan di dalam kartu KKS-nya. Karena mau ditransaksikan di mana? Di seluruh kabupaten yang ada di tempat tinggal dia yang sekarang, yaitu di tempat tinggal kami, semuanya menggunakan BRI. Atau untuk agen e-warungnya itu semuanya BRI, tidak ada agen-agen seperti agen BNI atau agen e-warung yang menggunakan Bank Mandiri. Sehingga untuk KPM yang menggunakan ATM Mandiri dan juga BNI ini mau tidak bertransaksi selama berbulan-bulan untuk bansos BPNT-nya, karena kalau dia mau kembali ke tempat asal dia semula itu menggunakan biaya yang lumayan besar, apalagi kalau jaraknya itu sangat jauh. Nah, bisa jadi itu adalah penyebabnya sehingga untuk bansos PKH-nya belum masuk juga sampai saat ini. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, kalau untuk bantuan sosial ini kan itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya untuk PKH itu 3 tahap, apabila selama 3 tahap berturut-turut KPM ini tidak mentransaksikan atau tidak menarik bantuan sosialnya, itu dianggap sudah mampu dan tidak membutuhkan bantuan sosial lagi. Dan itu bisa menjadi salah satu alasan untuk pemblokiran kartu KKS-nya KPM ini atau untuk mengeluarkan KPM ini sebagai peserta penerima bantuan sosial. Nah, itu tadi ada 2 alasannya kenapa beberapa KPM yang sampai saat ini itu untuk bansos PKH tahap 3-nya belum masuk juga. Adapun cara mudah untuk melihat apakah Bapak Ibu ini masih mendapatkan kesempatan untuk menerima bantuan sosial PKH khususnya di tahap 3 ini, bisa langsung cek namanya di link yang sudah saya sertakan di description box di bawah video ini ya, judulnya cek nama di DTKS. Atau bisa juga memasukkan alamatnya secara manual dengan alamat webnya cekbansos.kemensos.go.id sesuai dengan yang ada tertera di sini. Nah, sebelum saya menutup video ini, sedikit informasi tambahan yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya yang bansos PKH tahap 3-nya belum cair juga sampai saat ini, kemudian ngecek namanya di cekbansos.kemensos.go.id atau di DTKS, dan ternyata di sana sudah tercantum Bapak Ibu itu tidak menerima bansos lagi untuk di tahap 3 ini, atau yang di kolom periodenya itu dijelaskan di situ ternyata berada di periode tahap 2 tahun 2022. Nah, itu artinya kan Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk mendapatkan di tahap 3 ini lagi. Nah, apakah di tahap berikutnya nanti atau di tahun berikutnya lagi akan bisa mendapatkan bansos PKH lagi? Jawabannya wallahu alam ya, karena segala sesuatu itu ada masanya. Apalagi untuk bantuan sosial ini. Bantuan sosial ini adalah bantuan stimulan yang diberikan kepada Bapak Ibu hanya untuk membantu, bukan untuk menangani ya, tapi untuk membantu meringankan beban pengeluarannya Bapak Ibu. Selebihnya yang namanya hidup itu adalah tanggung jawab diri kita masing-masing.
Adapun teman-teman yang lainnya yang mungkin yang ada di sekitarannya Bapak Ibu yang saat ini bansos PKH dan juga bansos-bansos lainnya itu masih aktif, itu tidak bisa menjamin juga ke depannya nanti, di tahap berikutnya nanti atau di tahun-tahun berikutnya lagi itu bansosnya akan lancar juga masuknya. Bisa jadi yang saat ini masih mendapatkan bansos di tahap 3, tiba-tiba di tahap 4 nanti atau di tahun depan tiba-tiba bansosnya juga terputus. Entah karena apa alasannya, yang jelasnya saat ini untuk syarat penerima bantuan sosial semuanya itu harus valid antara DTKS dan juga Dukcapil. Kemudian untuk PKH harus valid juga antara DTKS dan Dapodik atau EMIS. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum saya menutup video ini, saya mohon dukungannya agar share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti share ke WhatsApp atau share ke Facebook, agar masyarakat yang lain atau teman-teman yang lain juga bisa mengetahui informasi seputar bansos. Yap, itu aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.